Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Good morning, everybody. We will continue our lesson today about mathematics instruction media. I will explain this slide in Indonesia. Jadi pengantar media pembelajaran matematika untuk pagi ini. Ini adalah slide yang disusun oleh Bu Tessa ya, yang juga mengampu mata kuliah media pembelajaran matematika. Baik, sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari pendidikan nasional kita. Jadi ada empat hal ya yang ingin dicapai di sini. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana keseimbangan antara sikap, keterampilan, pengetahuan, dan skill itu di setiap level pendidikan? Kalau menurut Marzano, di usia sekolah dasar, itu kebanyakan materinya itu porsi yang terbesar adalah pendidikannya itu berhubungan dengan sikap. Lalu baru skill mereka, lalu pengetahuannya gitu. Jadi di tingkat dasar ini kita menanamkan nilai-nilai, menanamkan value kepada mereka, menanamkan nilai moral, kemudian bagaimana harusnya seorang manusia itu bersikap. Juga disertai dengan keterampilan. Untuk junior high school, untuk tingkat SMP, masih dominan pada sikap, tapi sudah tidak sebanyak yang di SD. Untuk knowledge-nya juga bertambah. Sampai ke atas itu skemanya seperti ini. Ini jangan diartikan nanti sikap mahasiswa itu sedikit, skillnya banyak, pengetahuannya sangat banyak. Tidak ya. Ini bukan berarti Anda nanti harus bersikap sekedarnya saja, tidak. Tapi pembelajaran yang menitik beratkan kepada sikap itu porsinya tidak sebesar ketika di SD gitu. Kenapa? Karena Anda sudah dianggap memiliki sikap-sikap, memiliki nilai-nilai, sudah tahu yang benar, yang salah, yang sesuai dengan norma sosial, norma moral, norma agama, itu Anda sudah tahu. Tidak perlu diajarkan lagi gitu. Nah, ini maksudnya. Oke, proses yang mendukung kreativitas itu seperti apa? Yaitu proses pembelajaran, ada yang dengan pendekatan saintifik dan kontekstual. Kemampuan yang diperoleh itu melalui observasi, bertanya, menalarkan, mencoba, dan membentuk jejaring. Ini merupakan pergeseran yang terjadi ketika saat ini guru sebagai fasilitator. Ini orang sering sebut ya, guru sebagai fasilitator. Nah, apa sih maksudnya? Kalau dahulu itu sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, ahli materi, sumber segala jawaban, sekarang peran guru itu berubah menjadi fasilitator pembelajaran. Kita melatih, berkolaborasi, mengarahkan, menjadi mitra, dan membimbing. Jadi tidak ada lagi kebenaran mutlak seorang guru di sini. Artinya bukan ini ya, anak itu kalau bermitra itu kan ada fase-fase kesetaraan di sini. Kita dalam pikiran kita menganggap peserta didik kita itu adalah seseorang yang juga memiliki pengetahuan yang perlu diarahkan. Yang berkolaborasi dengan dia untuk membangun pengetahuannya. Membimbing mereka untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau dahulu kita mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, sekarang memberikan lebih banyak alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Kalau dulu cenderung satu jalan yang dipakai, kalau sekarang kita menyediakan berbagai macam alternatif, asalkan tujuan tercapai, alternatifnya banyak dan siswa
boleh memilih alternatif tersebut dan tanggung jawab diberikan kepada setiap siswa untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran mereka. Jadi ada alternatif dan ada tanggung jawab di sini. Jadi tidak bebas juga gitu ya. Kalau dahulu itu mengajar, kalau sekarang membelajarkan. Apa beda mengajar dengan membelajarkan? Mengajar itu kata kerja ya, kata kerja yang dari satu orang ke orang lain gitu. Saya mengajarkan sesuatu kepada Anda. Tapi kalau membelajarkan, learning how to learn, membelajarkan itu membuat siswa belajar. Beda ya, jadi yang akan aktif itu nanti si siswanya. Gurunya aktif juga, lebih aktif lagi gurunya gitu, tapi bukan aktif memberikan materi kepada si siswa, tapi aktif membelajarkan si siswa tersebut. Sehingga siswa ini lebih aktif di sini, dia yang belajar. Oke? Tapi jangan salah ya, nanti gurunya cuma posting-posting lalu anaknya dibiarkan kalau belajar sendiri ya, tidak gitu juga. Apa tantangannya? Kalau guru biasa itu only can tell, hanya bisa menyampaikan, membacakan, menyampaikan gitu ya. Kalau guru yang bagus itu, yang good teacher itu bisa menjelaskan. Jadi kalau ini ada slide, guru ini yang tipe ini ada slide, dibacakannya aja slide itu. Nah, kalau good teacher itu dia sudah lebih tinggi sedikit dari yang tadi. Dia bisa menjelaskan apa makna di balik yang dia bacakan itu dan di balik yang dia sampaikan itu. Kalau teacher yang excellent itu bagaimana? Selain menjelaskan, dia juga mampu mendemonstrasikan. Jadi ada memberikan contoh, menerapkan apa yang dia sampaikan tersebut, sehingga siswanya dapat melihat secara lebih real. Nah, great teacher itu bagaimana? Dia bisa melakukan semua ini. Ya, dia tidak, kalau yang explain ini tentu dia tahu, dia bisa ya. Kalau demonstrate tentu dia bisa explain, dia bisa tell. Tapi kalau yang inspires, yang bisa menginspirasi siswanya, dia bisa melakukan ini semua. Dia bisa melakukan ini semua, ditambah nanti dia bisa menginspirasi si peserta didik untuk melakukan sesuatu juga. Create their own invention. Mampu membuat hasil karya mereka sendiri gitu. Nah, mampu menginspirasi si peserta didik untuk mencari lebih dari apa yang sudah disampaikan guru ini. Oh, mereka menemukan hal-hal baru yang mungkin saja benar, mungkin saja salah untuk didiskusikan di dalam pembelajaran berikutnya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke tentang media. Media, medium. Secara bahasa, secara arti kata dia perantara atau pengantar. Ada ahli yang menyampaikan bahwa media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang, penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Nah, dari pengertian media ini, dah jelas ya bahwasanya untuk pembelajaran, kita sedang menyampaikan sesuatu kepada peserta didik kita. Sesuatu itu ada bisa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Kita ingin gagasan kita, knowledge kita itu juga sampai kepada peserta didik kita. Maka untuk memperlancar proses ini terjadi, media pembelajaran adalah sesuatu yang penting dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Media adalah segala benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan. Media merupakan segala sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat, dan proses komunikasi belajar mengajar. Ini semua sejalan maksud dan maknanya gitu. Sehingga kita sebagai guru harus mampu menyediakan media perantara tadi. Yang seperti apa? Yang bisa dimanipulasi. Dimanipulasi itu artinya
untuk mencapai tujuan tertentu, media tersebut bisa dimanipulasikan, gitu. Bisa diatur-atur oleh si guru sesuai dengan keinginan untuk mencapai mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Apa beda antara alat pelajaran, alat peraga? Ini istilah-istilah di dalam media gitu ya. Alat pelajaran merupakan hardware atau perangkat keras yang dipakai untuk menunjang berlangsungnya proses mengajar. Proses belajar mengajar. Kalau alat peraga pada hakikatnya merupakan alat yang berfungsi untuk memvisualisasikan konsep tertentu saja. Jadi media itu, ini ya, dia ada hubungan nih. Kalau alat peraga dia terkhusus untuk memvisualisasikan sesuatu. Tapi kalau alat pelajaran dia merupakan sebuah perangkat untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi tidak melulu media yang kita maksud dalam media pembelajaran matematika ini adalah alat peraga. Kalau alat peraga kan memvisualisasikan sesuatu saja gitu ya. Nah, keduanya ini membuat pembelajaran itu tidak bergantung kepada guru. Jadi ini bisa membuat pembelajaran gagasan itu tidak hanya disampaikan oleh guru, tapi anak menemukannya melalui eksplorasi terhadap media-media ini. Lalu apa fungsi media pembelajaran? Media pengajaran berfungsi membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respons siswa, memberikan balikan dengan segera, dan menggalakkan latihan yang serasi. Kalau McNaught mengatakan fungsinya yaitu mengubah titik tekan pengajaran dari instruksional akademis menjadi pengajaran yang mementingkan kebutuhan kehidupan siswa, membangkitkan motivasi belajar, memberikan kejelasan, dan memberikan rangsangan. Tanpa melihat ini pun, saudara juga bisa merefleksi ke masa sekolahnya dahulu. Kira-kira kalau menjelaskan bangun ruang, si guru hanya memberikan cerita ceramah dan juga menggambarkan saja di papan tulis. Menggambarkan itu juga sudah media sebenarnya ya, media yang sederhana. Tapi kalau dia hanya menceritakan dan menyuruh saudara membaca di buku gitu ya, tentang bangun ruang, mungkin hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi saja yang dapat memahaminya gitu. Bayangkan ya, si siswa itu belum pernah belajar bangun ruang sebelumnya tentang konsep bangun ruang. Lalu dia diajarkan tentang bangun ruang hanya dengan media dimensi 2. Maksudnya itu dengan melalui ceramah dari guru. Tentu nggak akan termotivasi dan tidak akan aktif ya respon mereka. Gitu. Bayangkan dengan ketika si guru membawakan media alat peraga kubus, alat peraga bola gitu ya. Kemudian mempraktekkan bagaimana mencari volume itu dengan apa dahulu? Ada media kulit jeruk dan seterusnya. Nah, itu akan lebih tertarik kan kita untuk mempelajari topik tersebut. Nih lanjutannya. Nah, peranan media itu seperti apa? Untuk mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kan setiap peserta kita punya initial knowledge ya sebelum masuk ke kelas. Mereka sudah punya pengalaman tersendiri di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada anak yang sudah tahu tentang sesuatu. Kalau bangun ruang tadi ya, anak-anak sudah tahu kalau bahwasanya lemari itu berbentuk balok misalnya. Ada anak yang belum pernah melihat lemari seperti balok misalnya. Ada macam-macam background mereka gitu. Nah, ketika medianya tadi dibawa itu bisa membuat suatu konsensus ya, persamaan paradigma dari si peserta didik untuk mengcover pengalaman-pengalaman yang berbeda tadi dibungkus dengan sebuah media untuk menyamakan gitu ya, bukan menyamakan ininya tapi membuat standar eh, untuk mengatasi perbedaan ini. Lalu mengatasi batas-batas ruang kelas. Kalau hanya di kelas berbekalkan buku dan penjelasan guru, tentu akan sangat terbatas gitu, pembelajarannya. Namun ketika dibawa
sebuah media ke dalam kelas kita itu, sebuah alat yang akan membantu siswa dalam belajar, itu akan menggeser batas-batas ruang tadi, sehingga anak bisa lebih mengeksplorasi dalam hal untuk mendapatkan konsep dari ya, materi yang ingin dipelajari. Ini juga mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diamati terlalu kecil, dia bisa diperbesar dengan media pembelajaran gitu kan. Mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat, nih contoh-contohnya yang lain. Contoh, mengatasi peristiwa-peristiwa alam, mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar. Ini secara umum nih ya. Misalnya tentang gunung berapi ya, kalau di IPA kan, proses gunung berapi gitu. Nah, si anak nggak pernah tahu, belum pernah lihat gunung meletus misalnya. Gimana larva dan segala macam itu membentuk batuan di lereng gunung. Nah, gimana caranya itu? Mereka belum pernah ke gunung misalnya. Nah, dengan media itu membantu mereka untuk memahami hal-hal tadi. Kerucut pengalaman belajar menurut Edgar Dale. Ini pengamatan langsung. Yang paling bawah, yang paling banyak porsinya gitu ya. Lalu observasi. Lalu mereka berpartisipasi. Mereka ikut mendemonstrasikan. Melakukan perjalanan wisata. Melihat TV, film, radio, visual, simbol visual, dan verbal. Coba pahami ini dengan membaca lebih lanjut di referensi kerucut pengalaman Edgar Dale ini. Apa yang menjadi dasar untuk pemilihan sebuah media? Kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tujuan instruksional yang ingin dicapai. Karakteristik siswa kita juga harus diperhatikan. Jenis rangsangan belajar yang diinginkan, apakah audio, apakah visual, apakah benda bergerak, dan lain-lain. Juga harus diperhatikan keadaan latar belakang lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dicapai. Nah, itu materi pengantar. Banyak lagi yang lain yang bisa saudara dapatkan dari sumber-sumber lain, dari buku ataupun dari internet. Tapi setidaknya ini menjadi background kita untuk melanjutkan pembelajaran di materi media pembelajaran matematika ini. Nah, kalau kita sedang offline nih, ini ada tugas individu, ada tugas kelompok ya. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan untuk berkelompok dan juga beraktivitas bersama di dalam kelas, maka untuk tugas-tugasnya nanti ada pribadi dilakukan dan akan Bapak sampaikan di e-learning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.